Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesia Ulfadania dengan NIM 2511212047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam upaya promotif dan preventif, termasuk dalam mengatasi masalah kekurangan gizi di masyarakat. Kekurangan gizi masih menjadi isu nasional yang berkaitan dengan tingginya angka stunting, wasting, anemia, dan masalah ketahanan pangan. Dalam konteks ini, peran SKM sangat penting karena mencakup berbagai aspek manajemen kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga advokasi kebijakan. Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi yang pertama ada melakukan analisis masalah gizi secara komprehensif. SKM mampu mengidentifikasi akar penyebab kekurangan gizi melalui analisis nasional, ekonomi, budaya, dan lingkungan, pengumpulan data antropometri, surveillance gizi, pemetaan wilayah rawan pangan, serta penilaian perilaku masyarakat menjadi landasan penting untuk menyusun intervensi yang tepat sasaran. Yang kedua, edukasi dan promosi gizi. SKM berperan dalam memberikan solusi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, pencegahan anemia, ASI eksklusif, MPASI yang tepat, serta keamanan pangan. Edukasi dilakukan melalui posyandu, sekolah, media digital, maupun penyuluhan di komunitas. Peran ini sangat penting untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pemilihan makanan. Yang ketiga, penyusunan dan implementasi program gizi. Seorang SKM terlibat dalam merancang program intervensi gizi yang berbasis bukti, seperti program pemberian makanan tambahan atau PMT, intervensi stunting dan 1000 HPK, suplementasi tablet tambah darah untuk remaja dan ibu hamil, program ketahanan pangan keluarga, intervensi gizi di sekolah dan puskesmas, dan terakhir, intervensi gizi di sekolah dan puskesmas. Selain merencanakan, SKM juga mengawasi pelaksanaan program serta melakukan monitoring dan evaluasi. Yang keempat, pemberdayaan kader dan masyarakat. Dalam upaya menurunkan angka kekurangan gizi, SKM turut meningkatkan kapasitas kader posyandu, PKK, serta tokoh masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Pemberdayaan masyarakat memastikan bahwa program gizi berjalan berkelanjutan dan diterima secara budaya. Yang kelima, surveillance dan monitoring status gizi. SKM melakukan pemantauan rutin terhadap status gizi balita dan ibu hamil di posyandu, sekolah, dan komunitas. Hasil pemantauan digunakan untuk mengidentifikasi risiko dini, memberikan rujukan, dan memastikan intervensi berjalan sesuai standar. Yang keenam, kolaborasi lintas sektor. Kekurangan gizi tidak hanya terkait dengan sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, pertanian, ekonomi, lingkungan, dan sosial. SKM berperan sebagai penghubung antar sektor, mengordinasikan program, serta mengintegrasikan berbagai intervensi. Misalnya, bekerja sama dengan desa dalam program Desa Bebas Stunting, dengan sekolah dalam program UKS, dan dengan pertanian dalam program Kebun Gizi. Selanjutnya, kontribusi dalam pembangunan ke depannya. Yang pertama, mengembangkan program gizi berbasis data. Saya berkomitmen untuk menggunakan data surveillance gizi, hasil riset, dan pemetaan masalah dengan dasar perencanaan. Dengan pendekatan evidence-based, program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak jangka panjang. Yang kedua, aktif dalam program pencegahan stunting dan masalah gizi lainnya. Saya ingin terlibat langsung dalam program 1000 HPK, posyandu balita, intervensi remaja putri, dan pembinaan keluarga. Dengan terjun ke lapangan, saya dapat mengidentifikasi permasalahan nyata dan dapat membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.
Yang ketiga, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi. Saya akan terus mengembangkan kemampuan komunikasi dan edukasi kesehatan agar dapat menyampaikan informasi gizi dengan cara yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Edukasi adalah salah satu kunci dalam mengubah perilaku masyarakat menuju gaya hidup sehat. Yang keempat, berinovasi dalam media dan kampanye gizi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, saya ingin menciptakan konten edukatif seperti video pendek, infografik, poster, dan buku saku gizi. Media ini dapat menjangkau lebih banyak orang, khususnya generasi muda yang lebih aktif di dunia digital. Yang kelima, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya akan aktif menjalin kerjasama dengan puskesmas, pemerintah desa, sekolah, organisasi muda, dan sektor pertanian. Kolaborasi ini penting karena pembangunan gizi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Yang keenam, mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan gizi. Saya ingin memastikan bahwa program gizi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan keluarga miskin. Keadilan kesehatan menjadi prinsip utama dalam setiap intervensi. Baik, sekian yang saya dapat jelaskan. Bila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.